warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this my presentation video. Let me introduce myself. My name is Humairah Amadahats from class AKP 7A with name 22051511076. Today, I'm going to discuss a very important topic in the field of auditing, namely risk assessment. Before that, here is a list of topics that I will discuss. So, let's begin our discussion. The first topic is about definition of risk assessment. Risk assessment is a term used to describe the entire process or method of hazard identification, hazard risk assessment, and prioritization of hazard associated with a particular activity, task, or job. Penilaian risiko memperhitungkan kemungkinan terjadinya bahaya akibat paparan serta besarnya dampak yang akan ditimbulkan akibat dari paparan bahaya tersebut. Nah, penilaian risiko atau risk assessment ini menurut Standar Audit Internasional atau ISA adalah tahapan krusial dalam audit laporan keuangan, di mana auditor akan mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material yang mungkin timbul akibat kelalaian atau kecurangan yang terjadi, dengan tujuan menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur audit selanjutnya. Let's continue with the topic is about objective and benefit of risk assessment. The first topic about objective of risk assessment. The following are the objective of risk assessment procedure are 1. Identify high risk areas. Maksudnya adalah auditor akan menilai bagian laporan keuangan mana yang paling rentan terhadap salah saji material. 2. About develop an audit strategy. Hasil penilaian risiko digunakan untuk merancang sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit agar lebih tepat sasaran. 3. Increase audit focus. Audit dapat difokuskan pada area yang signifikannya memerlukan perhatian lebih. 4. Understand the entity and internal control. Maksudnya adalah membantu auditor dalam memahami bagaimana perusahaan beroperasi dan mengelola risikonya. Next topic about benefit of risk assessment. The benefit of risk assessment are 1. More effective and efficient audit. Auditor dapat menghemat waktu dan sumber daya dengan memusatkan pemeriksaan pada area yang memiliki risiko tinggi. 2. Reduce audit error. Dengan memahami risiko sejak awal, auditor dapat menghindari salah saji yang mungkin saja atau yang ada itu tidak terdeteksi. Kemudian yang ketiga yaitu provide a sound audit plan. Maksudnya itu memberikan dasar dalam menentukan prosedur audit yang sesuai dengan kondisi yang dialami oleh klien. Keempat, improve audit opinion quality. Penilaian risiko yang baik membantu auditor
untuk memberikan opini yang lebih akurat dan andal atas laporan keuangan. Moving forward, we'll discuss the key stage of audit risk assessment. In identification in general, there are 4 stages carried out by auditors, namely 1. Determination of materiality. Penentuan materialitas merupakan tindakan perhitungan dan pertimbangan dalam penetapan tingkat materialitas. 2. Identifying risk. Maksudnya, resiko audit merupakan resiko teknis yang berkaitan dengan proses audit menurut SA Seksi 700 tahun 2016. Setelah mengetahui apa itu resiko, barulah dilakukan identifikasi resiko yang kemungkinan akan dihadapi. 3. Assessing risk. Dalam menilai resiko, seseorang auditor harus memahami jenis resiko yang akan dihadapinya. Nah, auditor yang efektif akan mengakui bahwa memang ada resiko yang terjadi atau yang akan timbul dan akan menangani resiko tersebut dengan cara yang tepat. Sebagian besar resiko yang dihadapi auditor ini sulit diukur serta membutuhkan pertimbangan yang cermat sebelum auditor dapat merespon dengan cepat. And 4. Planning and audit approach. Perencanaan pendekatan audit ini digunakan untuk menilai risiko kecurangan yang terjadi dengan cara merancang prosedur audit yang tepat dan rinci selama pelaksanaan audit berlangsung. The risk assessment stage has 7 indicators including the following. 1. Initial materiality A210. SA 312 Resiko audit dan materialitas audit dalam pelaksanaan audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam tahapan perencanaan audit dan penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tahapan ini digunakan untuk melakukan pertimbangan dan perhitungan dalam penetapan tingkat materialitas. 2. Initial Analytical Procedure A2220. Sorry. 2. Initial Analytical Procedure A220. Tahapan ini digunakan untuk melakukan prosedur analitis awal terhadap laporan keuangan klien sebagai bagian dari proses penilaian risiko. 3. Understanding entities and the environment. Pada tahapan ini, pemahaman tentang entitas dan lingkungannya adalah proses sistematis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai karakteristik, kemudian tujuan, strategi, serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi operasional dan laporan keuangan entitas. 4. Inherent risk. Inherent ini atau resiko inherent dalam konteks A240 mengacu pada kerentanan suatu asersi, yaitu jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan terhadap salah satu material tanpa memperhitungkan pengendalian internal entitas. 5. Control risk A250.
Resiko pengendalian ini mencakup resiko terjadinya salah saji dalam laporan keuangan yang tidak dapat dicegah atau tidak terdeteksi dalam jangka waktu tertentu oleh struktur, kebijakan, dan prosedur pengendalian internal. 6. Risk of material misrepresentation in audit standard. Menurut standar audit SA atau SA, resiko salah saji material atau risk of material misstatement or RMM adalah risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material sebelum dilakukannya proses audit. Konsep ini diatur dalam SA 200 tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit, serta dijelaskan lebih lanjut dalam SA 315 Revisi 2021 tentang identifikasi dan penilaian resiko salah saji material melalui pemahaman entitas dan lingkungannya. Nah, RMM ini sendiri itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama, resiko inherent atau inherent risk. Resiko salah saji material yang muncul karena sifat atau karakteristik transaksi, akun, atau pengungkapan tanpa mempertimbangkan pengendalian internal. Yang kedua, yaitu resiko pengendalian atau control risk. Nah, control risk ini tuh salah saji material tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh sistem pengendalian internal entitas. Pada tahap RMM ini ada rumusnya, yaitu rumus mengenai audit risk atau resiko auditnya. Nah, rumusnya itu AR sama dengan IR kali CR kali DR. Nah, AR itu adalah audit risk, IR adalah inherent risk, CR itu control risk, dan DR adalah detection risk. Nah, maksud dari rumus ini adalah kenapa sih tiba-tiba ada audit risk? Nah, tadi kan tujuan utama auditor itu adalah meminimalkan audit risk atau resiko audit, yaitu resiko bahwa auditor menyatakan laporan keuangan wajar padahal sebenarnya mengandung salah saji material. Nah, untuk menilai besarnya audit risk ini, auditor harus menganalisis dua komponen utama, yaitu tadi RMM, yang terdiri dari RMM itu kan tadi resiko salah saji material yang terjadi sebelum dilakukannya audit itu kan. Nah, RM ini kan terdiri dari dua komponen, yaitu tadi inherent dan control risk. Nah, kemudian detection risk sendiri itu adalah resiko bahwa prosedur audit itu gagal dalam menemukan salah saji tersebut. Nah, resiko pengendalian ini kan berkaitan langsung dengan resiko audit karena merupakan bagian dari resiko salah saji material atau RMM tadi, bersama dengan resiko inherent. Dalam model resiko audit yang dilihat dari rumus ini, kelemahan pengendalian internal akan meningkatkan resiko pengendalian dan pada akhirnya akan menaikkan resiko audit tersebut. Oleh karena itu, auditor harus memahami hubungan ini untuk merancang prosedur audit yang memadai agar risiko audit tetap pada tingkat yang dapat diterima. Selanjutnya, 7. Communication with TCWG and SPI A260. Tujuan komunikasi dengan TCWG ini dan manajemen adalah untuk menyampaikan kelemahan pengendalian internal yang diidentifikasi auditor selama proses audit dan yang menurut pertimbangan profesional auditor cukup penting untuk mendapat perhatian lebih mengenai pihak terkait sesuai dengan SA 265 paragraf 5. Next discussion about factor influencing risk assessment. There are 6 factors that influence risk assessment, namely 1. Business complexity.
2. Internal control. 3. Change and regulation. 4. Management judgment. 5. Financial condition. And 6. External environment. 1. Business complexation itu maksudnya semakin rumit kegiatan bisnis yang dilakukan, maka semakin tinggilah resiko salah saji yang dapat terjadi. Kedua itu internal control, maksudnya itu pengendalian internal yang lemah bakalan memunculkan kemungkinan kesalahan atau kecurangan. Change and regulation yaitu perubahan dalam manajemen atau aturan dapat menimbulkan resiko-resiko baru. For management judgment itu maksudnya estimasi dan keputusan subjektif berisiko menyebabkan salah saji. Financial condition, tekanan keuangan mendorong potensi manipulasi laporan. Keenam, external environment, kondisi ekonomi dan industri mempengaruhi tingkat resiko audit. And then the next materi about challenge in risk assessment. 1. Data limitation. Data yang tidak lengkap atau data yang tidak akurat menyebabkan penghambatan dalam proses pengendalian resiko atau dalam proses penilaian resiko yang efektif. 2. Subjectivity in assessment. Penilaian resiko bergantung pada pertimbangan profesional auditor sehingga dapat menimbulkan berbagai pandangan. 3. Changing in business condition. Perubahan cepat dalam lingkungan bisnis dapat mempengaruhi tingkat resiko dan membuat penilaian menjadi kurang relevan. And the last, lack of auditor understanding. Maksudnya, yaitu jika auditor kurang memahami bagaimana lingkungan dari sekitarnya atau karakteristik entitasnya, resiko mungkin tidak teridentifikasi secara menyeluruh. Alright, that's all for today's presentation. To conclude, risk assessment plays a crucial role in ensuring the quality and reliability of an audit. By properly evaluating risk, auditor can provide more accurate opinions and strengthen public trust in financial reports. Thank you for watching. Sorry apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata atau penyampaian kalimat yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video presentation.